Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsani Hanifah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba materi uji asumsi klasik dengan uji regresi berganda pada aplikasi SPSS pada mata kuliah statistik. Namun sebelum kita ke tutorialnya, mari kita membahas apa itu uji asumsi klasik. Baik, langsung saja kita ke bagian-bagian uji asumsi klasik. Namun sebelum kita ke bagian-bagian uji asumsi klasik, saya akan membacakan dulu apa itu uji asumsi klasik. Pasti kita banyak yang bertanya-tanya nih, untuk apa sih gitu kan? Maka dari itu saya akan menjelaskan, uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier. Hal itu untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun memenuhi syarat-syarat tertentu agar hasil analisis valid dan tidak bias. Untuk melakukan uji ini, kita memerlukan 3 kali penguji, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk uji asumsi klasik dan regresi berganda. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa menggunakan aplikasi SPSS di versi 23 untuk memasukkan data lah. Nah, terlebih dahulu kita bisa masukkan data dari sini. Nah, kita masukkan data dari data sini, bisa kita masukkan ke dalam statistik untuk mengetahui jumlah atau total pada variabel-variabel yang telah ditekan. Nah, kita bisa lihat dari set nilai dari set 2 dan set 3. Set 1 adalah X1, set 2 adalah X2, dan set 3 adalah Y. Nah, kita kembali ke SPSS tadi. Pada kesempatan kali ini untuk uji untuk uji normalitas, itu kita menggunakan angka-angka tersebut untuk mengetes apakah variabel ini linear atau tidak. Kita masuk kepada variable view bagian bawah, lalu kita ganti angkanya, ganti saja di sini X1, lalu yang kedua kita buat X2, dan variabel 3-nya adalah Y. Nah, untuk menghilangkan 0 di bagian belakang pada data view ini, kita bisa pakai di bagian desimalnya ini kita nolkan saja ya. Kita nolkan, terus ini juga kita nolkan, dan ini kita nolkan juga. Lalu label ini gunanya untuk memberi nama pada X1, X2, dan Y. Misalkan di label pertama saya akan beri nama efikasi diri. Yang kedua motivasi, yang ketiga minat belajar. Baik. Nah, setelah menjadi seperti ini, otomatis dia akan masuk di dalam data view ini tadi. Ada X1, X2, dan Y. Dan nolnya akan hilang secara otomatis. Ya, untuk selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas pada aplikasi SPSS. Namun sebelum ke tutorial ini, saya akan membacakan sedikit materi tentang konsep dasar linearitas. Langsung. Selanjutnya kita akan ke pengujian linearitas, karena uji linearitas ini juga merupakan syarat dari analisis regresi untuk langkah selanjutnya. Jadi kita langsung aja ke cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan uji normalitas. Kita langsung ke menu analyze di bagian pojok, lalu pilih compare mean, pilih mean. Nah, setelah muncul data seperti ini, kita masukkan variabel Y ke dalam dependent list dan X1 serta X2 ke independent list. Kita masukkan seperti ini. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita bisa pilih ke menu option di bagian pojok, lalu kita centang di bagian bawah, yaitu di test for linearity. Kita centang saja, lalu setelah dicentang kita pilih continue, lalu kita pilih OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data-data dari uji normalitas untuk menentukan apakah variabel itu normal atau tidak. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam pengecekan linearitas, yaitu jika nilai signifikansi definition for linearity
lebih dari 0,05 maka uji linearitas sudah terpenuhi. Jika nilai signifikansi for linearity kurang dari 0,05 maka uji linearitas tidak terpenuhi. Nah, kita bisa lihat dari di data ANOVA table, di sini ada definition for linearity. Nah, kita lihat di bagian nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,262 yang berarti nilai signifikansinya lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa data kita itu adalah normalitas atau normal ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada langkah pengujian multikolinearitas. Kita bisa melihat data di bagian sini tadi ya. Kita bisa masuk lagi ke data yang tadi. Kita masuk data. Nah, kita masuk data. Nah, kita kembali lagi ke data awal. Kita akan menguji apakah variabel ini multikolinearitas atau tidak. Kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Kita ke menu analyze. Kita bisa pilih regression di bagian sini. Lalu pilih linear. Setelah muncul tabel, kita masukkan lagi variabel Y ke bagian dependent, variabel X dan X1 dan X2 ke bagian independent. Kita masukkan lagi. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, pilih di bagian statistik ini ya. Lalu kita hilangkan centang pada regression di bagian regression di estimate dan mode fit. Kita centang. Setelah kita hapus centangnya, kita bisa centang di bagian bawah, yaitu kita centang di collinearity diagnostic. Nah, di bagian sini kita centang. Setelah kita centang, kita pilih continue. Lalu oke. Nah, akan muncul data lagi berupa data untuk pengujian multikolinearitas. Sebelumnya kita akan membacakan dulu kriteria pengujian pada multikolinearitas. Nah, kriteria pengujian pada multikolinearitas yaitu jika nilai tolerans lebih dari 0,100 dan PIV kurang dari 0,100 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jika sebaliknya hasil variabel kurang dari 0,100 dan PIV lebih dari 0,100 maka terjadi gejala pada multikolinearitas. Nah, kita bisa lihat dari nilai di bagian sini. Nah, ini adalah X1 dan ini adalah X2. Maka dapat kita lihat pada tabel bahwa variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu langkah dalam menentukan nilai uji heteroskedastisitas. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut untuk mengulas materi tentang heteroskedastisitas. Kita langsung saja ke bagian data, kembali ke bagian data. Nah, setelah kita kembali ke bagian data, kita bisa pilih ke menu. Kita langsung ke langkah-langkahnya, yaitu kita pilih analyze, kita pilih regression, terus linear. Setelah pilih menu linear, terdapat kolom-kolom, kita masukkan kolom Y ke dependent dan X1 serta X2 ke independent. Lalu kita pilih save di bagian ujung. Checklist pada bagian residual, yaitu understat paling atas. Nah, kita centang di bagian residual, yaitu understalysis bagian atas. Nah, setelah kita centang, bisa kita pilih OK atau continue bagian bawah, baru kita pilih OK. Maka akan muncul data seperti pada tabel ya. Nah, namun sebelum kita lanjut, kita bisa ke data tadi. Nah, di data sini akan muncul residual 1 yang berarti hasil dari langkah analisis heteroskedastisitas. Setelah muncul data, kita bisa transformasi dalam bentuk absolut. Nah, kita akan transformasi, yaitu kita dengan cara langkah-langkahnya kita bisa masuk ke menu transform, ya, terus kita pilih compute variable. Nah, setelah muncul data atau tabel seperti ini, kita masukkan aja di sini tulisan average, ya, yang berarti absolut residual. Nah, kita tulis aja average. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita bisa pilih di bagian function group ini, lalu kita pilih arithmetic. Nah, setelah muncul di bagian function and specialist variables, kita bisa pilih ABS. Nah, kita pilih ABS, kita klik 2 kali.
maka akan muncul data di dalam numeric expression ini seperti ini. Nah, setelah muncul, kita masukkan saja variabel understalysis residual yang di bagian bawah ini ke dalam tabel numeric expression. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah muncul seperti itu, selanjutnya kita pilih OK saja. Nah, setelah kita pilih OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, di data akan muncul data seperti ini ya. Ini data yang lebih transformasi atau absolut, bentuknya absolut ya. Jadi, nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah menemukan variabel yang absolut dari residual 1 menjadi absolut residual, ini adalah nilai yang absolut atau nilai yang lebih kecil atau lebih absolut dari yang nilai awal. Selanjutnya kita akan mengetes atau menguji dari variabel tersebut, apakah variabel tersebut terjadi analisis heteroskedastisitas atau tidak dengan pengujian Glatzer. Langkah-langkahnya yaitu kita ke menu analyze. Nah, setelah ke menu analyze, kita ke regression, selanjutnya ke linear. Kita masukkan ini bagian sini itu untuk data average-nya. Kita kembalikan saja. Nah, untuk average kita masukkan ke data dependent. Selanjutnya dependent serta X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independent. Nah, kita masukkan saja. Setelah kita masukkan, pastikan beberapa bagian yang pasti agar kita dapat memunculkan data signifikansi dari tes uji Glatzer ini. Kita masuk ke statistik. Nah, di bagian regression coefficient kita harus centang di bagian estimate dan confidence interval. Gunanya apa? Ketika kita mencentang, data akan keluar. Tapi jika tidak tercentang, data tidak akan keluar seperti saya tadi. Setelah kita pastikan di bagian sini sudah tercentang, kita continue. Lalu kita bisa cek di bagian save. Nah, di bagian save kita jangan centang di bagian understalysis. Jika masih ada tercentang, kita hapus centang dari understalysis di bagian residual tadi. Nah, kalau sudah kita hilangkan centangnya, kita ke continue. Nah, lalu kita OK. Setelah kita OK, data akan keluar. Nah, di bagian sini data ini akan menyajikan hasil dari uji Glatzer. Cara mengetes apakah variabel tersebut mengandung gejala heteroskedastisitas atau tidak, kita bisa melihat di bagian nilai signifikansinya. Di bagian bawah covariance ini ada nilai signifikansi, yaitu efikasi diri memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel X1 tidak terjadi. Variabel X1 itu tandanya terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk variabel kedua itu X2 yaitu motivasi. Kita lihat di bagian signifikansinya, nilai signifikansinya sebesar 0,127, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda pada tabel variabel yang telah kita siapkan tadi. Untuk sebelumnya, kita akan memberikan penjelasan mengenai tujuan dari regresi berganda. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke langkah-langkahnya, yaitu kita ke menu analyze, lalu kita ke regression, kita ke linear. Jangan lupa kita reset dulu pengaturannya. Kita bisa pencet reset agar pengaturan kembali ke awal sebelum diubah-ubah seperti tadi. Nah, kita bisa masukkan variabel Y ke dependent dan X1 serta X2 ke kolom independent. Kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel ANOVA dan covariance, yaitu nilai F dan nilai T-nya. Kita bisa lihat dari data yang terdapat di bagian sini ya, di bagian 2 sini. Sebelumnya kita membacakan dulu kriteria pengujian uji pada regresi berganda. Jika diketahui nilai simultan signifikan sebesar 0,000, maka berarti variabel independen berpengaruh atau signifikan secara simultan. Lanjut pada kriteria uji T, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 itu memiliki kesimpulan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikannya tepat pada 0,05 maka cara mengetahui tidaknya berpengaruh variabel independen pada variabel dependen bisa dengan perbandingan T hitung atau T tabel. Dengan cara membandingkan suatu per satu hasil nilai signifikansi variabel X lebih kecil atau lebih besar dari 0,05, maka lebih kecil artinya berpengaruh pada variabel terikat, yaitu variabel Y atau variabel dependen ya. Nah, pada data yang terdata di sini menunjukkan bahwa nilai ANOVA atau uji F sebesar 7.407,465, yang berarti
nilai signifikansinya adalah 0,01. Itu berarti karena nilai signifikansi harus kurang dari 0,05, maka model regresi berganda ini secara simultan artinya efikasi diri dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat belajar. Ya, terhadap minat belajar. Kita ke tabel yang coefficient ini lagi. Nah, ada data terdapat nilai T itu sebesar 2,088 ya. Nilai motivasinya, nilai efikasi dirinya sebesar 2,879 dan nilai signifikansinya 0,005. Ini berarti menunjukkan bahwa data signifikansi karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Efikasi diri berpengaruh terhadap minat belajar PAI secara parsial. Sedangkan motivasi, nilai motivasinya yaitu 0,039 yang berarti juga signifikan pada motivasi minat belajar PAI secara parsial karena nilai dari signifikansi motivasi itu sebesar 0,039 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Mungkin hanya itu, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Saya mohon pamit undur diri.